Hmm, hello boy. Hmm, eh, mau cerita sedikit aja, karena nggak mau banyak-banyak juga, belum banyak banget. Pernah nggak eh, ada fase di fase nganggur, nganggur saya nggak punya kerja, kerja di mana-mana juga ditolak, terus eh, ditinggal pasangan gara-gara nggak punya uang, nggak punya kerjaan. Terus pernah juga nggak sih kalian itu eh, ada di fase yang kalau di tongkrongan tuh kalau di tongkrongan kalian ke teman kalian tuh cuma numpang ini loh, numpang numpang kopi, numpang numpang rokok. Kebetulan aku tuh pernah di fase kayak gitu, nggak punya apa-apa, nggak punya kerja, umur 20 lebih tapi masih keluar aja tuh masih minta duit sama orang tua, duit sama orang tua. Ah, Lamar kerja di mana-mana ditolak, ditolak. Padahal dari segi pendidikan pun istilahnya sempat kuliah, lulus, wisuda, dan jurusannya pun jurusan bagus, jurusan bagus. Cuma akunya aja yang merasa kurang kompeten di bidang itu, bidang kuliahku. Jadi aku nggak mau ambil risiko untuk memaksakan diri kerja di bidangku itu, bidang pas kuliah, karena risikonya besar coy. Memang belajar di tempat kerja tuh bisa, tapi kan kembali ke masing-masing sih. Kalau aku kalau aku merasa nggak mampu, merasa menguasai materi cuma di bawah 50%, nggak berani. Ya tau lah, kalau cowok-cowok kuliah tuh kadang kan malas, tuh aku malas, terus nggak pernah belajar, nggak pernah. Jadi kuliah itu cuma datang, masuk, dengerin dosen, pulang, udah gitu aja terus. Tambah satu, nikmatin mingguan duit dari orang tua. Wah, itu merasa merasa jaya banget tuh, nikmatin duit dari orang tua. Belum kepikiran cari duit sendiri itu susahnya minta ampun. Lulus kuliah, nyoba nih masuk masuk kerjaan sesuai bidang. Udah masuk nih, udah masuk, ternyata kok bukan banyak kesalahan ya, tapi aku merasa tuh ada banyak hal yang aku harus belajar lagi dari awal, karena kemalasan tuh waktu kuliah. Coba nggak malas pasti bisa. Hmm, karena males itu jadi nggak bisa. Terus di tempat kerja juga jadi beban, jadi beban senior, jadi beban yang di bawah, yang di bawahku malah pendidikannya tahun lulusnya nanya-nanya terus. Akhirnya aku nggak kompeten, udahlah keluar aja. Soalnya bahaya kalau nggak kompeten, salah-salah nanti efeknya ke orang lain. Terus setelah keluar dari pekerjaan yang kurasa aku nggak kompeten, nyoba nih kerja di lamar perusahaan lah, waktu perusahaan swasta, BUMN atau apalah. Bikin lamaran udah banyak, udah habis duit banyak, udah habis lah stok stok gaji dari kerjaan kemarin tuh habis buat lamar kerja. Ternyata zong gitu loh, kita zong. Pendidikan tinggi,
kuliah di tempat bagus, jurusan bagus, tuh belum tentu rezeki juga bagus, kecuali kau punya orang dalam. Dan nganggur hampir kurang lebih 6 bulan. Nah, selama 6 bulan itu benar-benar jadi beban keluarga, benar-benar stres banget. Apalagi masuk pandemi kan, masuk pandemi udah gak bisa kemana-mana, udah gak bisa pergi ke kota yang lebih besar gitu. Kalau kotaku kan kota-kota, bukan kota kecil, kota berkembang gitu, enggak kota-kota maju amat. Mau pergi keluar kota pun, mau pergi ke tempat yang lebih rame, lebih maju, biayanya double. Soalnya harus swab lah, harus apalah gitu. Jadi akhirnya bersabar nunggu di kota sendiri, di kota berkembang gitu kan, di kota berkembang 6 bulan, 6 bulan kurang beberapa hari mungkin itu, akhirnya udah merasa kayaknya udah jenuh banget, jadi beban keluarga, nggak ngapa-ngapain. Keluar nongkrong pun minta duit. Biasanya kan kita ngasih umur 20 lebih tuh udah kerja, udah segala macam tuh bisa ngasih duit ke orang tuanya, enggak, ini minta. Buat sekedar beli kopi aja minta serius minta. Terus untuk rokok tuh masih kayak berat banget gitu. Mau beli 1 bungkus aja tuh kayaknya harus ngumpulin duit 3 hari 4 hari tuh buat beli 1 bungkus gitu. Dan sempat ngerasa juga jadi beban gitu kalau di tongkrongan tuh sama teman-teman juga. Kadang kan nggak punya duitnya 5.000, ya duit 5.000, 5.000 itu, uh, 5.000 cuma dibikin ini, beli kopi 3.000 kan ya, paling murah itu udah. Ngopi udah di pinggir jalan itu udah 3.000-an, 3.000, 4.000 lah. Ada lebihnya 2.000, 1.000 buat beli beli rokok sebatang, beli rokok sebatang. Uh, itu siang, udah terbiasa tuh bangun siang, udah udah terbiasa begadang juga, main game gitu kan, nggak 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 manfaat lah, buang-buang waktu. Mending kan cari loker lah, besoknya langsung kirim kirim online kan bisa. Tapi ini enggak, karena males. Awal memang 1 minggu setelah berhenti dari pekerjaan tuh mungkin masih semangat, oh cari kerja. Lama-lama satu dua kali aja mencoba untuk memalaskan diri mencari kerja tuh, itu efeknya panjang banget. Sama halnya kayak nunda-nunda skripsi itu. Kalau yang kuliah mungkin tahu, nunda-nunda skripsi itu jadi bumerang lah buat diri sendiri. Akhirnya berlarut-larut, nanti deh nanti deh, akhirnya nggak lulus. Sama cari kerja juga gitu, nggak ada niat untuk bangkit, nggak ada niat buat bangkit lah segala macam. Buat nekat kayak ngelamar kerja, bukan lamaran orang, ngelamar kerja gitu. Sulit lah pokoknya keluar dari zona zona nyaman tuh, zona rebahan, sulitnya minta ampun. uh, Terus pasti muncul gini juga nanti kalau sudah lama nganggur segala macam. Sudah banyak banyak omongan mungkin dari tetangga, dari teman juga. Sempat ada temen yang nyeletuk lah, kamu datang ke tongkrongan ini, uh, mau minta belikan kopi apa numpang rokok, serius itu nyeletuk gitu. Soalnya kan keluar mau nongkrong pun masih minta duit orang tua. Itu nggak guna banget, bukan nggak guna, ya nggak, kayak gimana ya, nggak ada nggak ada pikiran buat
berkembang gitu, nggak ada pikiran buat menata masa depan kayak gitu, masa depan suram. Pas eh, udah denger kayak gitu emang ngerasa sih, istilahnya datang pagi pagi nih, pagi teman-teman ada di mana, oh masih kerja, nanti sore jam 2 ngopi, jam 2 siang ngopi nih, udah ngopi oke lah, kopi bisa beli, rokok sebatang bisa beli 2.000 mungkin ya, 2.000. Nah malamnya ini mau di rumah pun nggak bisa, aslinya malu mau keluar, sebenarnya malu tuh, malu soalnya kalau udah keluar datang ke tongkrongan jadi beban buat teman-teman. Jadi minta maaf banget lah buat teman-teman yang dulu sempat ku repotin. Dan akhirnya setelah malu, uh, sempat kepikiran terus, tapi nggak jalan, nggak cari kerja, cari mungkin sesekali, tapi mau bikin surat lamaran, mau ambil laptop, ngetik segala macam tuh malasnya minta ampun, jangan ditiru dah pokoknya, malasnya minta ampun. Akhirnya ada momen, mungkin rezeki ya, ada salah satu lamaran yang dulu sekitar 3 bulan yang lalu ngelamar tuh, nelpon siap interview nggak, oke siap interview, akhirnya interview lah, akhirnya keterima uh, kerja lah, sudah kerja satu bulan pertama tuh kerja, mungkin nggak ada hasilnya karena kan harus sebagai anak juga harus ngasih orang tua, ngasih 90% 80% nggak masalah, yang penting ngasih buat ini aja, buat apa namanya, tanda syukur gitu, tanda terima kasih sama orang tua. Terus setelah 2 bulan 3 bulan kerja, mungkin menyempatkan diri buat nabung, terus mulai cari nih, merasa ini kan, merasa berutang budi banget sama teman-teman yang habis istilahnya dimanfaatkan lah, kata kasarnya dimanfaatkan buat minta belikan rokok, minta belikan kopi, itu dicari. Nah, memang ada beberapa teman yang benar-benar apa adanya, nggak punya duit, dia punya duit, dia punya duit 50.000 tuh bisa bagi dua, mau dia punya duit 10.000 pun, pas tiba-tiba aku bilang aku malu nggak mau keluar, kamu keluar, belum ada duit, dia datang ke rumah, aku ada duit 10.000, kita beli kopi bisa dua 6.000, yang 4.000 kita beli rokok sebatang. Nah terus itulah tempat cerita sih, teman-teman itu tempat cerita, keluh kesah, capek kerja segala macam tuh pasti cerita sama teman itu. Tapi berhubung sekarang temennya udah nggak ada, bukan dalam artian sibuk, udah nggak ada, hmm, udah meninggal, akhirnya gak punya teman lagi, karena mau temenan sama yang hina-hina pas susah pun mikir-mikir gitu. Ada inilah istilahnya, ada beban pikiran, semua orang pasti punya beban pikiran, dan semua orang tuh berhak punya tempat cerita, tempat mencurahkan beban pikiran itu apa, masalahnya apa. Tapi kan nggak mungkin cerita sama orang tua, apalagi cowok, pasti ada gengsinya, sedangkan temanku ini udah nggak ada. Jadi hmm, ada lebihnya uang di luar anggaran buat nabung juga. Kebetulan sempat beli HP, terus hari ini gabut karena lagi cuti gabut, mau ngapain, sebetulnya mau cerita tentang unek-unek banyak sih, biasanya cerita sama temen itu nggak ada, sekalian ngetes kamera HP aja lah, ngomong sendiri nggak masalah. Kata orang tuh kadang berbicara sama diri sendiri itu lebih sulit
daripada berbicara kepada orang lain. Gimana sih, ngasih solusi untuk diri sendiri itu lebih sulit daripada ngasih solusi buat orang lain. Kayak gini, nggak tahu ini mau berapa menit nanti videonya, yang penting ngomong sendiri, yang pasti ada unek-unek. Tapi gimana ngomong sama diri sendiri. Gini aja lah, nanti aku pengen rekam ini kan lagi bicara kayak gini, terus kegiatanku ngapain aja sih waktu masih nganggur lah, bukan istilahnya bukan membanggakan pekerjaan kecil bukan, karena ingin berbagi aja lah, berbagi pas masa-masa nganggur gitu, masa-masa nganggur. Kalau pas kebetulan ada orang yang sama kayak aku, kerjaan cuma rebahan, pemalas segala macam, ayolah jangan kayak gitu. Suka menunda-nunda tuh jangan. 1 tahun coy, hampir 1 tahun aku kayak gitu coy, nyesel. Umur makin hari makin tua, maupun umur masih di bawah 25, masih di bawah 30, kejar lah. Aku aja nyesel nggak ngejar. Kita bisnis kayak jualan sandal, jualan baju, jualan tusuk gigi itu, jalan aja tiap hari itu, pasti ada rezekinya. Kalau diem terus di rumah, apalagi main game kan, udah nggak recommended banget. Main game 2 jam, 3 jam. Pernah jadi gamers juga, bukan gamer sih, main game aja, main game, bangun tidur main game sampai malam, nanti malam pulang nongkrong main game lagi sampai subuh, terus aja gitu. Janganlah, main game sewajarnya aja, keluar dari zona nyaman, keluar dari zona game, lebih nikmat. Real life itu lebih mantap, istilahnya kamu berhasil keluar nggak main game selama 3 hari itu udah kerasa bedanya, bisa interaksi sama orang banyak, teman-teman yang udah hilang, udah nggak komunikasi bisa komunikasi lagi. Ya jangan terjebak di dunia game, apalagi kalian tuh bukan orang kaya, bukan anaknya orang kaya, bukan anaknya pengusaha. Kalian boleh main game, hobi sampai kecanduan pun terserah, yang penting kalian tuh ada niatan. Aku mau bicara sama orang yang satu tipe kayak aku, tipe istilahnya pemalas, jadi ada aja alasan buat nunda. Bikin surat lamaran kerja aja tuh untuk satu perusahaan, satu surat lamaran yang tinggal edit nama, tanggal lahir segala macam, edit nama PT, itu doang bisa 3 hari nundanya. Mau bikin nanti malam mau bikin, pulang dari nongkrong komen HP kepencet game, besok lah, habis gitu besok nantilah sore lupa, nanti malam, terus aja gitu. Akhirnya nggak dikerjakan, nggak jadi. Ini kan kebetulan 1 jam lebih awal bangun dari jadwal biasanya aku bangun pada waktu dulu. Biasanya tuh bangun jam 11 siang, jam 11 siang dulu, jam 11 siang. Sekarang bangun jam 10 itu pun jam 8 sempat bangun, terus mencoba tidur lagi, akhirnya nggak bisa, pusing belum mandi belum segala macam. Biasanya jam 11 tuh makan mandi, nanti jam 1 tuh udah nongkrong, nanti ada tempat nongkrong, biasanya tempat nongkrong waktu masih jadi beban. Nanti kita belum pernah ke sana sih, belum pernah mampir ke sana, karena kan nggak
nggak terlalu terlalu ini juga sama teman-teman itu. Teman-teman yang di sana juga tahu kalau kalau aku tuh ke sana mungkin malu. Ya, ntar kita datangin deh. Kita bikin durasi video ini jadi 1 jam, 4 jam, bebas. Kan ngetes kamera, tes memori juga, coy. Ini baru bangun, nggak tahu gabut. Kangen sama temen asli, kangen banget sama temen itu, mau cerita gitu. Seharusnya kalau dia hidup nih, ketemu nih lagi gini, ketemu mau ku ajak dia mau beli apa pun ku traktir selagi dalam jangkauan ya, selagi dalam jangkauan. Oke, nanti deh mandi dulu, habis itu berangkat ke tempat beli kopi, tempat ngutang. Tempat ngutang mungkin masih punya utang-utang yang belum dibayar di sana, jadi kita sekalian bayar. Mau mandi lah, mau makan dulu, mandi. Oh, dirawat.